Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua kembali di Tekmati Indonesia bersama Dana di Muslim di sini. Hari ini kita akan bahas turunan fungsi aljabar, bentuk perkalian dan pembagian ya. Oke, simak video ini sampai selesai. Ya, yang pertama bentuk perkalian. Misalkan ya, kita punya fungsi dan fungsinya ini perkalian dua buah fungsi, maka penyelesaiannya itu dia dirumuskan seperti ini: U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali Vxn, atau secara singkat biasa kita sebut ya U aksen V tambah U Vxn, kayak gitu ya, yaitu untuk mempermudah kalian saja. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Ya, perhatikan, di sini ada dua fungsi. Ini soal yang satu dan ini soal yang lainnya. Ya, perhatikan, 2x di sini kita misalkan sebagai ux dan 3x min 2 pangkat 5 ini yang kita misalkan sebagai vx, kayak gitu ya. Ya, jangan sampai kalian lupa. Vx-nya itu semuanya, bukan cuma yang ada di dalam sini aja. Langkah pertama gimana? Langkah pertama tentu kita cari dulu turunan daripada U dan turunan daripada V ya, fungsi X dari fungsi Fx ini. Sekarang perhatikan dulu rumusnya di sini. Ya, sengaja dibawa kemari ya rumusnya agar yang belum hafal bisa sambil lihat. Nanti kalau udah ulangan nggak boleh lihat ya. Oke, next. Ux sama dengan 2x, turunannya ya turunan dari 2x. Ingat, bilangan tanpa atau variabelnya pangkat 1, yaitu diturunkan hasilnya bilangan tanpa variabel, kayak gitu ya. Terus Vx, perhatikan 3x min 5 pangkat 3x min 2 pangkat 5 ya, diturunkan, maka sama seperti yang tadi, 5 nya turun ke depan ya kan, 5 dikali, terus pangkatnya dikurang 1. Terus yang ada di dalam sini kita turunkan, taruh di belakang. Aturan rantai ya, di video sebelumnya kalian bisa lihat. Ya, saat U aksen X dan V aksen X nya udah ketemu, maka kita tinggal memasukkan aja ke dalam rumus ini. Dia jadi seperti ini ya. Ya, untuk yang ini perhatikan, 5 kali 3 15. Paham ya? Kalau bisa dioperasikan aja dulu. Setelah itu ditulis rumusnya, kemudian kita masukkan U aksen X 2, Vx nya ini 3x min 2 pangkat 5 plus Ux 2x dikali V aksen X. Nah, V aksen X ini ya 15 dikali 3x min 2 pangkat 4. Oke. Sekarang perhatikan, yang bisa dioperasikan kita operasikan aja dulu. Ini ya, 2x dikali 15 kali 2 30 ya, 30x ya kan, maka dia jadi seperti ini. Gampang ya. Ya, ketika udah seperti ini maka udah selesai, kita nggak perlu jabarkan ini pangkat 5 pangkat 4, nggak usah, karena biasa di soal itu pilihan ganda pasti biasa berakhir seperti ini. Kita cukup diminta sampai turunannya aja, nggak perlu dijabarkan. Ngerti ya? Itu lebih paham. Kita lanjut di nomor berikutnya. Ya, perhatikan, ini U aksen X nya, ini V aksen X nya. Oke, kita urutan aja ya. Terus turunkan dulu ini ya, X pangkat 5 min 1 kita turunkan 5x pangkat 4. Terus yang ini Vx nya kita turunkan juga, X pangkat 6 turunannya 6x pangkat 5, terus 3x kuadrat diturunkan, 2 nya turun ke depan, 2 kali 3 6x pangkat 2 kurang 1 pangkat 1 turun dari 2x. Ya, ingat, bilangan yang diturunkan apabila pangkat 1 maka dia menghasilkan suatu bilangan ya tanpa variabel. Oke. Nah, dia jadi seperti ini. Betul ya? Setelah itu kita tulis rumusnya seperti biasa. Ya kan? Karena komponennya udah terpenuhi, U aksennya ada, V aksennya ada, maka tinggal kita masukkan aja. Ini X-nya di bawah ya, bukan di atas seperti ini. Yang betul kayak gini.
Ini pengetikannya aja yang salah. Oke, U aksen X nya 5x pangkat 4, V aksen X nya ini, UX nya ini, V aksen X nya ini. Kita masukkan ya, semua seperti ini. Terus kalau bentuk ini kita bisa kalikan seperti ini ya, 5x pangkat 4 kali dengan ini, 5x pangkat 4 dikali dengan ini, 5x pangkat 4 kita kali dengan ini. Oke. Terus yang ini juga sama, x pangkat 5 kali ini, x pangkat 5 kali ini, x pangkat 5 kali ini dikali satu-satu ya. Ya paham ya? Ya kalau yang lupa silakan kembali ke SMP lagi. Oke. Perhatikan 5x pangkat 4 dikali x pangkat 6 ya, berarti 5x pangkatnya ditambah 6 tambah 4 10, 5 kali 3 15, x nya pangkat 4 tambah 2 6, 5x pangkat 4 dikali 2 ya, 5 kali 2 10, x pangkat 4 tambah 1 5 ya, ya kan, pangkat 5. Terus ditambah ini, perhatikan 6x pangkat 5 kali ini ya, 6 kali 1 6, x pangkat 5 tambah 5 10 ya kan. Terus 6x dikali x pangkat 5 berapa, 6 kali 1 6 ya, pangkat 5 tambah 1 pangkat 6 ya kan. Terus 2 kali x pangkat 5 2x pangkat 5 tetap. Terus yang ini semuanya sama, cuma diganti dengan negatif, karena berapapun bilangan dikali dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Negatif kali positif, negatif, negatif, negatif. Oke, paham ya? Terus untuk menyederhanakannya, yang pangkatnya sama kita kumpulkan untuk dioperasikan. Dia jadi seperti ini ya. Yang ini diselesaikan dulu, ya kan? Pangkat sama, 2 dikurang 6 min 4 ya kan, x pangkat 5. Ada lagi? Nggak ada ya. Ya, terus setelah seperti ini kita kumpulkan. Nah, perhatikan pangkat 10 dengan pangkat 10 ya kan, terus pangkat 6 dengan pangkat 6, pangkat 5 dan pangkat 5, perhatikan tandanya, simbolnya. Terus pangkat 1 dan pangkat 0 itu ya, 5 ditambah 6. Kenapa ini bisa dijumlahkan? Karena dalam eksponen ya, atau bilangan berpangkat materi kelas 1 SMK kalian udah temukan itu, dua buah bilangan bisa dijumlahkan apabila pangkatnya sama. Yang dijumlahkan bilangannya aja, pangkatnya nggak usah. 6 tambah 5 11, x pangkat 10 ya kan. Terus ini tambah ini 15 tambah 6 20 tambah 1 21, x pangkat 6, 10 kurang 4 6, x pangkat 5 ini tetap ya, seperti ini ya. 6 tambah 5 11, 15 tambah 6 21, 10 kurang 4 6 ya kan. Masih bisa disederhanakan? Udah nggak bisa ya, karena semua pangkatnya udah berbeda, maka hasil akhirnya itu ini. Paham ya? Ya, jadi untuk aturan perkalian ya dalam suatu fungsi diturunkan seperti ini. Ini contohnya, kalian bisa perhatikan baik-baik. Yang belum paham ulangi lagi, yang belum paham ulangi lagi ya. Yang nggak paham banyak-banyak berdoa ya. Oke, next, sekarang kita ke aturan pembagiannya. Misalkan kalian punya fx ux per vx ini ya, u per v, maka dia diturunkan jadi seperti ini. Nah, perhatikan u aksen v, u v aksen. Kalau tadi tambah, sekarang tandanya berubah jadi min, dan ada pembagiannya vx kuadrat. Oh, yang ini dikuadratkan. Arti ya? Ya, ini rumusnya. Silakan bisa kalian catat, kalian hafal ya, supaya ketika ulangan langsung kalian jawab tanpa harus lihat ke buku. Oke, ini ada satu contoh soal saja, karena sebenarnya konsepnya sama dengan sebelumnya, cuma ini ada penambahannya saja, pembagian v kuadrat ya kan. Rumusnya kita bawa dulu kemari seperti biasa. ux per vx, maka turunannya dia jadi seperti ini, u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Paham ya? Vx nya tetap, cuma dikuadratkan aja ya, arti ya. Oke, sekarang perhatikan ux nya ya tentu sebagai pembilang, vx nya sebagai penyebut. 7x kuadrat tambah 8, turunannya 2, turun ke depan 7 kali 2 14x
tambah 8 0 itu ya. Terus Vx-nya 2x tambah 5 kita turunkan, V aksen x ya, turun dari 2x 2, turun dari 5 0. Paham ya? Ketika kita udah punya komplit ya, semua komponen yang dibutuhkan untuk mengerjakan rumus ini, maka tinggal kita masukkan aja semua ini ke dalam rumus. Kita substitusi, kita rumusnya ini kita ganti dengan bilangan yang kita punya. Oke. Rumusnya tulis dulu ya. Setelah itu masukkan U aksen x, aksen x 14, Vx 2x tambah 5, Ux 7x kuadrat tambah 8 dikali V aksen x 2 per, ya perhatikan, V x kuadrat itu kayak gini, cukup dikuadratkan aja. Oke. Kalau kalian mau dijabarkan silahkan, nggak masalah, tapi lazimnya umumnya dalam jawaban soal itu kita cuma dikuadratkan tanpa harus dijabarkan, dipangkatkan 2. Paham ya? Yang dijabarkan di atas ini kali ini kali ini, terus 2 kali 7x kuadrat 2 kali 8 ya, hasilnya seperti ini ya kan. 14 kali 2 28x kuadrat, 5 kali 14 70x ya. Terus perhatikan 2 kali 7 14 plus ketemu min ya. Terus 2 kali 8 16, positif ini ketemu dengan ini ya kan, karena negatif ini milik mereka berdua ya, bukan cuma milik 7x saja. Jadi yang belakang pun diikutkan, dioperasikan, positif ketemu negatif negatif. Paham ya? Terus sama seperti yang soal sebelumnya, pangkat yang sama silakan kalian kumpulkan untuk dioperasikan. Jadi seperti ini ya. 28 dikurangi 14 ya, 14 tambah 14 28 ya. 14 tambah 14 hulu likur kan, bahasa Jawanya kayak gitu loh. Oke. 28 dikurang 14 positif x kuadrat, ininya tetap karena nggak ada temennya, min 16 tetap. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Yang di bawah nggak usah, ini cukup kayak gini aja, nggak apa-apa, nggak perlu disederhanakan lagi. Oke, kalau kalian mau jabarkan silahkan, lazimnya kayak gini. Paham ya terkait pembagian dua buah fungsi, dan ini gampang sebenarnya, yang penting kalian tahu rumusnya dan proses menurunkannya yang paling sederhana di awal. Oke, sekarang ini ada beberapa latihan contoh soal, silahkan kalian kerjakan ya. Ini sangat bagus untuk mengasah keterampilan kalian. Semua materi yang ada di video ini sudah dirangkum dalam latihan soal yang ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Kita berjumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.